Selamat pagi anak-anak, salam sehat semuanya. Sekarang adalah pembelajaran budi pekerti tentang menjaga harga diri. Simak baik-baik ya pembelajaran budi pekerti hari ini. Selamat belajar. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan belajar budi pekerti tentang menjaga harga diri. Harga diri adalah nilai diri. Kita akan bernilai di mata orang lain karena orang lain akan menghargai kita. Harga diri yang baik dapat mendorong seseorang untuk berbuat baik dan bermanfaat. Kita wajib menghargai orang lain, termasuk hak dan kewajibannya. Setiap orang selalu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kita tidak boleh mengejek atau mentertawakan kekurangan orang lain. Jika perlu, kita harus membantu orang lain yang mempunyai kekurangannya. Nah, contoh perilaku yang dapat merendahkan harga diri adalah tidak jujur, cepat marah, sombong, selalu ingin dihargai, mau menang sendiri. Nah, itu adalah contoh-contoh perilaku yang dapat merendahkan harga diri kita. Nah, bagaimana cara kita menampilkan perilaku yang mencerminkan harga diri? Antara lain, kita harus bersikap jujur. Kita harus suka menolong. Berlaku sopan kepada siapa saja, baik yang lebih muda, baik kepada teman sebaya, baik kepada orang, apalagi kepada orang yang lebih tua. Kita harus selalu bersikap sopan. Lalu kita harus juga patuh pada tata tertib. Biasanya kita biasanya senang melanggar aturan atau melanggar tata tertib. Misalnya, sudah ada aturannya bahwa membuang sampah harus pada tempatnya. Sebetulnya kalian tahu itu. Tapi karena kalian senang melanggar tata tertib, akhirnya ada sampah dibuanglah ke sembarang tempat. Itu contoh kecil saja, ya. Lalu misalnya di jalan raya, sudah kita pada saat lampu kuning, kita sudah tahu bahwa lampu kuning itu kita harus bersiap-siap berhenti. Tapi kebanyakan orang malah pada saat lampu kuning tancap gas supaya cepat tidak terkena lampu merah. Nah, itulah contoh kecil pelanggaran tata tertib, ya. Lalu, jika kita menyadari bahwa kita mempunyai perilaku buruk, maka segera tinggalkan perilaku buruk tersebut. Karena perilaku buruk tersebut dapat merugikan diri sendiri. Contohnya, misalnya, kita selalu bangun terlambat, ya, bangun kesiangan untuk pergi ke sekolah. Kita buru-buru supaya sampai di sekolah tidak terlambat. Karena kalian sudah bangun kesiangan, ya otomatis sampai di sekolah juga terlambat. Apa yang didapatkan? Yang didapatkan adalah kalian kena tegur oleh bapak dan ibu guru
kena sanksi oleh bapak dan ibu guru. Ya, itu adalah sanksi dari keterlambatan kalian. Siapa yang rugi? Kalian sendiri. Teman-teman kalian sudah belajar di dalam kelas, karena kalian terlambat, kalian ketinggalan pelajaran pada beberapa saat di hari itu. Rugi kan? Diri sendiri kan? Nah, oleh sebab itu, kalau kita menyadari bahwa kita mempunyai perilaku buruk, segera tinggalkan. Ya, lakukan yang baik. Berubah ke arah yang lebih baik. Ya. Lalu setiap orang tadi sudah dikatakan bahwa mempunyai kelebihan dan kekurangan. Setiap kelebihan yang kita miliki bukan untuk disombongkan, tapi harus disyukuri. Kita mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita, kelebihan-kelebihan kita. Nah, bagaimana cara mensyukurinya? Apa yang kelebihan yang kita punyai boleh kita transfer atau kita berikan kepada orang lain. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menolong. Misalnya kita mempunyai kelebihan pelajaran, ya, kelebihan dalam hal pelajaran, misalnya kalian pandai matematika. Kalian bisa menolong teman yang kesulitan dalam belajar matematika. Kalian boleh membantunya, menjelaskannya pada teman yang membutuhkannya. Nah, hal seperti itu juga merupakan sikap bersyukur atas kelebihan yang kita miliki. Nah, kekurangan yang kita miliki, kalau kita mempunyai kekurangan-kekurangan yang kita miliki, bukan menjadi penghambat kita untuk menjadi maju, tapi harus menjadi penyemangat kita untuk terus berusaha memperbaiki apa yang menjadi kekurangan kita, agar kita menjadi lebih baik lagi. Kekurangan yang kita miliki, kalau kita sudah perbaiki, akan berkurang. Lama-lama kekurangan yang kita miliki akan menjadikan kelebihan-kelebihan. Karena kita sudah berusaha untuk memperbaiki diri. Ya. Nah, perilaku baik yang kita lakukan bukan karena mengharapkan pujian dari orang lain, tapi karena kesadaran dari diri sendiri. Kalau kita sudah berperilaku baik, dengan otomatis orang akan memuji kita. Orang lain akan memberikan kebanggaan kepada kita. Ya, otomatis orang lain juga akan memuji kalian. Tidak ada orang yang berperilaku baik, orang lain mencemooh, tidak, ya. Perilaku baik dengan otomatis orang lain akan menghargai kita dan memuji kita. Jadi kita tidak perlu mengharapkan pujian dari orang lain. Kita mau berbuat baik, ya. Itu karena kesadaran diri sendiri. Nah, perlu diingat bahwa dengan berperilaku baik, secara otomatis juga akan meningkatkan harga diri kita. Ya, jadi jangan jemu-jemu, jangan bosan-bosan untuk selalu berbuat baik. Demikianlah pembelajaran budi pekerti untuk hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya. Salam sehat selalu, tetap semangat walaupun kalian belajar dari rumah.